Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu guru kita pendamping pesan Ramadan ini yang sama-sama kita hormati, kemudian seluruh anak-anak peserta pesan Ramadan yang hadir di musala SMK 1 Lubus kami ini yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini, di hari Ramadan yang ke-17 ini, oke, siap ya. Nah, jadi ini sudah masuk notif gitu kan. Waktu kita hanya sampai jam 10.30. Sekarang jam 9:07. Ya, jadi kita harus maksimalkan, efektifkan waktu yang cukup berharga ini. Nah, 1 menit, jangan 1 menit, nah semuanya 1 detik berharga. Jadi semuanya fokus, maksimal, sehingga nanti ada artinya apa yang akan kita sampaikan ini. Sebelum lanjut, anak-anak semuanya lagi sehat-sehat sadanya, nah, lagi sehat badan, lagi ada yang sakit, nah, sakit badan, sakit kantong, sakit talino, lagi sehat sadanya, alhamdulillah. Lagi makan sahur tadi, ada yang tidak sempat atau terlalu makan sahur? Oh, tidak, alhamdulillah. Nah, jadi bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir berkumpul bersama di sini, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Baik, Bapak Ibu guru kita, anak-anak semuanya, materi kita adalah sekarang itu tentang penyelenggaraan jenazah. Ini ya. Sudah pernah dan semuanya berpengalaman menyelenggarakan jenazah? Pernah? Jenazah siapa? Diri sendiri. Oh, dia. Nah. Jadi apa yang perlu dulu ini anak semua ketahui, persoalan jenazah ini ilmunya wajib anak semua ketahui. Dia adalah fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajibannya kita sendiri masing-masing. Seperti kalian sholat yang wajib itu, sholat wajib 5 kali semalam itu adalah fardu ain. Tapi penyelenggaraan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Untuk bersama, harus ada yang bisa dalam suatu kampung, suatu rumah, atau suatu daerah. Artinya jangan sampai nanti ketika jenazah itu meninggal, tidak ada seorang juga yang akan menyelenggarakannya. Berarti berdosalah seluruhnya nanti. Dan termasuk di kalian, maka suatu kerugian besarlah bagi orang tua, Pak. Kalau meninggal orang tua besok, atau saudaranya meninggal, terutama ayah ibu kalian meninggal,
Jangan sampai orang lain pula yang aktif menyelenggarakan jenazah. Harus kalian yang turun. Mulai dari proses kematiannya. Sakitnya, dampingi baru di rumah sakit. Dan kalian dampingi. Bahkan sampai sakatul maut ya. Kalian harus dampingi dia. Dampingi bisikan talqin kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai nanti Allah takdirkan, Allah kehendaki meninggal lepas nyawa dari badannya. Itu harus kalian hadir di hadapan orang tua kalian. Itu kalau orang tua yang dulu enak ya. Jadi kalau kalian dulu itu tak mungkin kan. Jadi tidak bisa kita siapa dulu. Ini harapan. Meninggal orang tuanya nanti. Kalian harus turun langsung mengurus penyelenggaraan jenazah. Mulai dari gimana nak? Pertama dulu sebelum dimandikan, urus kain kafannya dulu. Persiapkan kebutuhan kain kafannya, alat-alat untuk memandikan. Biasanya kan dicabik kafan dulu lah, siap pakai itu. Orang nanti ke kuburan, menggali kubur, barulah nanti proses pemandiannya kita. Jadi penyelenggaraan jenazah itu, nah semuanya pertama memandikan, ya harus bisa kalian memandikan. Yang kedua sudah mandi, mengkafani, harus tahu kalau mengkafani. Yang ketiga, apalagi nak, mensolatkan. Kalau kalian laki-laki harus kalian yang tampil depan. Nah, kalau mulai nanya depan, tampil depan menjadi imam sholat. Anak laki-laki seorangnya. Yang diharapkan satu orang saja. Jangan sampai kalian yang sendiri ini tidak pandai menjadi imam salat nanti jenazah gitu. Kenapa ini? Berapa orang kabar dia? Only one, seorang saja. Sebatang kara ya. Awak kelakinya pada sinya sekali ya. Orang tua masih ada sekarang nak? Ibu tidak ada. Kita doakan mudah-mudahan ibu yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ditempatkan nanti di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbi. Itu untuk semua orang tua yang sudah meninggal ya. Nah, tinggal ayah lagi. Ayah masih si anak. Sudah punya ibu baru lagi. Oh, gitu ya. Ini Bapak nak samping juga narasumber, Bapak juga penghulu KUA ya. Jadi yang menikahkan orang kerjanya juga kan. Jadi umur-umur kalian juga nanti kita selipkan nanti sedikit persoalan kepenghuluan yang ada di agenda kalian. Nah, jadi ayahnya, biarlah sampai dapat jodohnya mungkin yang terbaik dia ya. Nah, jadi imam tadi, kalau ini berapa orang laki-laki? 4 nomor berapa? Nomor 3 di atas ada abang 2 lagi. Yang laki-laki ada ya. Nah, kalau misal laki-laki itu 3, bagus. Nah, tinggal nanti musyawarah lagi. Jangan sampai beko yang 3 tuh. Ketika mau sholat di bawah para jemaah silakan nak tampil kategorinya salah seorang. Yang 3 kok nunjuknya abang labah, namanya adik lah dia. Nah itu saja. Saya tidak jadi beko. Itu rugi sekali orang tua. Harus bisa karena jenazah itu tidak sulit. Tinggal kalau mau belajar pasti bisa jadi imam. Kalau padusi tidak bisa ada nak ya. Nah, kalau padusi tidak bisa imam kamu koda kan, tapi harus bisa. Lah sudah nanti disolatkan, kalian juga nanti harus bawa dia ke kuburan. Penyelenggaraan jenazah. Nah, kalian yang laki-laki harus masuk ke dalam kubur itu. Nah, nanti menjawab orang tua itu, menjawab jenazah ayah ibu kita. Jangan takut lo beko. Nah, kalau mental-mentalnya pengecut kan, masuk ke kubur orang tuanya takutnya gitu. Tidak ada takut beko rahasia lo nanti. Harus kalian ambil alih. Minimal 3 nanti harus ada satu. Kalau bertiga bersaudara kalian ketiga-tiganya harus masuk dalam kubur itu. Menjawe ayat di bawah dalam kuburnya. Sampai masuk ke liang lahat. Nanti kalian tutup nanti dengan papan. Setelah itu nanti masuk ke dalam. Bagaimana orang nanti akan menimbun dengan tanah itu. Kalian nanti punya aktif di sana. Jangan sampai kalian sibuk di luar membuat dokumentasi video ketika orang tua kalian meninggal. Ini memalukan. Beda kalau Ustaz kan berbeda kan. Ustaz banyak juga membuat video penyelenggaraan jenazah, itu beda.
Sekarang nanti lihat nanti. Ustaz punya 2 channel YouTube. Pertama YouTube-nya Indra Official. Itu sekarang ceramah-ceramah dan pernikahan. Jadi kalau misalnya Ustaz yang menikahkan orang, itu semuanya ada di channel Indra Official. Di luar itu yang sosial, penyelenggaraan jenazah, kegiatan-kegiatan lain, termasuk kegiatan melatih taekwondo itu, karena Ustaz juga pelatih taekwondo di kantor Bupati kan, itu ada di channelnya Indra Official. Karena balik kiri kanan, Pak, banyak kali kerja Ustaznya. Itu gambaran. Nah, kita masuk lagi. Baik, sekarang dulu yang penting anak semuanya. Berarti nanti prakteknya sama Ustaz Irwan ya. Berarti sekarang Ustaz tugasnya adalah memberikan masukan ke hati kalian betapa pentingnya proses penyelenggaraan jenazah. Nanti praktek ada nanti itu. Nah, yang pertama dulu. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang terakhir itu di sana dikatakan bagaimana kita ini tidak bisa menahan kematian. Ayat 83 tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum. Nah, maka mengapa tidak engkau tahan nyawa ketika dia sudah sampai di kerongkongan? Itu kata Allah. Nah, ada saudara awak, daki awak, ada ama awak, ayah awak, nenek awak. Pernah kalian melihat dia mau sakratul maut? Nah, ada yang pernah pengalaman melihat saudaranya yang sakratul maut atau orang tuanya? Coba tangan dulu. Maksudnya katikulah hampir habis nyawa itu kan sakratul maut lah payah milo nafasnya, detik-detik mau meninggal. Siapa yang pernah melihat pengalaman? Apakah ayahnya atau ibunya, neneknya, tetangganya? Siapa yang berpengalaman? Coba pengalaman gimana ceritanya? Siapa yang meninggal? Nenek. Nenek dari ibu. Berarti sempat hadir ketika dia sakratul maut ya. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Bisa ditahan, nah? Dia lepas nyawa itu? Bisa. Siapa namanya, nak? Aska. Bisa Aska tahan waktu itu. Sayang sama neneknya kan? Sayang. Kok enggak ditahan? Gitu. Nah, inilah cerita ayatnya. Nah, yang meninggal ibunya bisa melihat, nah? Nah, ada yang meninggal adiknya. Nah, ini yang pertama dulu pesan. Bahwa ketika umur lah habis tenang, lah sesuai janjinya, awakku sadonya punya batas umur ya. Walikulli ummatin ajal. Semua kita ini, Pak Ustadz, Pak Guru, kita semuanya, kalian, semua manusia itu lah ado bateh umurnya. Ya nak yang di depan, yang pakai pramuka, halo, assalamualaikum, masih kuat matanya nak? Kamu kelihatan ngantuk sekali ya? Siap ya? Nah, ini pramuka lagi, pakai apa lagi? Semangat. Nah, jadi awak sadanya kok punya bateh umur. Ada yang tahu kalian barat bateh umurnya? Ada yang tahu? Barat mulai tinggal. Kira coba takut dulu. Barat rasanya. Sehari lagi atau 2 hari lagi ganti barat. Kalau maunya meninggalnya bila gitu. Bilang, lah bini dulu. Tamat kuliah. Alah jadi pegawai. Saat sudah membahagiakan orang tua. Amin. Ya Rabb. Pamitan dulu pertanyaan dulu. Ini yang paling depan ini. Maunya meninggalnya kapan? Ya kamu. Ya ini. Ya. Kalau boleh saya tanya, kapan maunya meninggal? Ketika Ustaz tanya kalau maunya kamu gimana? Kapan maunya meninggal? Kan kita bisa tanya dulu. Bagaimana? Apa kira-kira bentuk bagi orang tua yang diharapkan itu? Umar orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lah ya. Kalau kamu nak, kapan mau meninggal? Kalau boleh ditanya lah gitu kan. Pasti buat kiamat. Jadi mau meninggal di hari-hari kiamat itu. Ketika bumi dibalikkan nanti langit dipecah belahkan tuh langit itu belah semuanya, situ maunya meninggal. Allah.
Boleh, Ustaz kan tanya, kan boleh aja gitu. Satu lagi, yang paling belakang. Kalau boleh ditanya, yang paling belakang lu sini, ya. Jangan lihat ke kanan, ya kamu nih. Kalau boleh Ustaz tanya, kalau maunya kamu kapan meninggalnya? Ayo, jawab. Nak. Iya itu, tuh yang paling belakang sekali. Amal sudah cukup. Bilo cukupnya kira itu. Kini lu cukup lah. Kini rasanya cukup, nah? Belum cukup. Nah, jadi itu maunya kita. Tetapi dalam kajian kematian ini, nah, kematian kok bukan maunya awak. Kita ndak dia tahu bara bateh umawa. Nanjale, ketikalah timbul bateh yang dirahasiakan belum kita lahir dulu, itu sudah tahu kita lah ada batehnya. Kalau mau kalian tuh hanya 20, sekarang 19, tinggal setahun lagi. Dan ini banyak sekarang. Kematian itu hanyalah sekejap mata. Nah, kalau tiba masa itu tidak tahu orangnya sehat pagi hari, tiba malaikat maut. Apalagi nih banyak peristiwa kematian yang terjadi pada teman-teman kalian seumur kalian ini. Yang banyak sekarang kita dengar adalah peristiwa kematian karena kecelakaan. Ada yang kawannya pernah kecelakaan meninggal? Nah, ini berapa belakangan kita dengar. Kemarin kita belajar di sekolah, katanya pagi main-main Jawa sama di kos, ternyata Allah berkehendak lain melalui jalan itu. Allah panggil dengan kematian. Jadi balik kayak tadi balik ya. Falaula idza balagatil hulqum. Maka kenapa tidak engkau tahan nyawa ketika sudah di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Walaupun nampak di awal. Kan nampak ya ayat tuh, Siaska. Nampak nenek itu kan? Nah, kecuali tidak nampak, Nabi bisa ikut nampak di awal. Lah naik ke kerongkongan, coba lah tahan dulu. Kaluan ilmuwan saat yang pedis itu. Nah, tidak bisa. Umbak malaikat maut itu dengan kekayaan kita, apa yang kita miliki tidak bisa. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Apa kata Allah? Allah lebih dekat, lebih berkuasa daripada kita yang melihat kematian saudara-saudara kita. Nah, jadi itu satu nak, kematian kita tidak bisa menahan nyawa itu lepas dari badan tuh. Lalu kalau lapehnya maka meninggal ya. Ketika orang itu meninggal, apa diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pertanyaan kedua dengan ayat. Tadi ditahan tidak bisa. Sekarang kalau lapeh nyawa itu nak, bisa tidak wak balian-balian? Siapa yang bisa membalian nyawa balian? Coba. Bisa nak? Tehan? Itu tidak bisa. Nah, falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa sekiranya bukan Allah yang berkuasa terhadap kematian seseorang itu, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Engkau kembalikan lagi nyawa yang lepas itu masukkan ke badan kalian. Itu adalah tantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa wana? Tidak bisa. Nah, jadi itulah sekadar kematian. Maka dari itu yang penting kita ketahui semuanya, karena kematian itu adalah hanya sekejap mata. Bisa jadi nanti setelah. Nah, tidak tahu dah setelah pesan ini kalian pulang nanti datang malaikat maut. Tiba matinya. Ikut tidak berdoa dan ayat. Itu bisa awak tidak tahu gitu. Tidak sama kalian, mungkin sama Ustaz tidak latih membatanya. Allah harus siapkan diri. Siap dengan segala kemungkinan kematian. Nah, berartilah meninggal. Nah, yang pertama yang terpahami, karena kematian itu adalah dekat pada kita, tentu yang penting adalah kalian harus siap. Ya, siap dengan kematian. Lah siap mati nah. Sudah siap mati nah? Belum. Tapi kok tiba kan caranya?
Dia lawan malaikat ya. Kalau kemampuan jurusnya, jangan datang ke rumah malaikat, nggak bisa. Kan? Bisa nah? Malaikat itu tidak nampak gitu. Nah, malaikat mau itu tipenya tidak nampak. Bakal malah wajib. Dia diutus Allah mencabut nyawa manusia gitu. Sesuai dengan batasnya. Jadi itulah ini nak pemahaman kalian. Karena kematian itu dekat pada kita, itu pahamilah. Kalian pahami, karena kita ini akan dipanggil Allah, siapkan diri setiap saat. Nah, tadi boleh aja tadi. Kalau mau nyawa, bila meninggal, setelah nanti bisa bagikan orang tua, itu boleh aja. Setelah orang tua kita umroh, ya ini setelah nanti datang hari kiamat, boleh saja, tapi tidak sampai umur kita mungkin. Karena umur kita ini hanya 60 rata-rata. Hari kiamat tak bilo. Nah, mungkin bisa 100 tahun lagi, bisa jauh. Nah, jadi itu konsep kematian. Nah, maka dari itu tadi nah kalian pertama pahami dulu betapa rahasia kematian tuh kita pahami. Berarti kita harus ambil pelajaran dulu. Ya, ini pertama. Yang paling disedihkan oleh Rasulullah adalah ketika seorang melihat, menyaksikan peristiwa kematian, dia tidak bisa mengambil hikmah. Nah, ajo wak menampak orang sakit meninggal, tapi awak tidak bisa mengambil ilmu di sini. Batandanya makin hari awak tetap tidak dekat pada Allah. Yang biasa tinggal semayang wajib, lah ajo nampak orang meninggal, tetap juga meninggal semayang wajib. Ini persoalan sholat ini, wajib ini rata-rata nih sebagian besar semuanya dalam survei Bapak selama pengalaman di penghulu ini itu banyak yang tidak sempurna melaksanakan sholat wajib. Kalau kalian suka mana? Lai panu semayang 1 kali 5 kali itu. Iya benar itu. Tanya cik seorang. Pak tanya seorang-seorang. Lah, sekarang Ramadan, ya. Kalian harus jujur. Kalau tidak jujur, puasanya batal. Karena satu dari hal membatalkan puasa adalah al-kadzib, berkata bohong. Nah, khamsatun yuftirun as-shaim, 5 hal yang membatalkan puasa nilainya 1 berbohong. Oke, izin Ustaz tanya ya. Nah, mulai dari depan. Siapa mana? Fajri lai salat 5 kali semalam. Taruih sabulan kau lagi ada tinggal. Bilo yang tinggal tuh, Aco. Yang pernah tinggal bilo? Belum Ramadan. Iya apa tuh semayang apa? Oh sebulan, 1 kan? Baru 1 pertanyaan baru. 1 orang. Nih, pernah tinggal nggak sholatnya? Apa yang Aco tinggal semayangnya? Subuh ya. Karena ada yang menjagoan gitu. Dek lomba bini yang menjagoan. 2 sudah tinggal. Kamu mana? Ada tinggal sholatnya? Ada apa tuh yang Aco? Asar. Kamu? Ramadan ini penuh. Kalau 2 Ramadan? Pernah tinggal apa tuh? Subuh. Kamu? Bilang yang tinggal saja, yang sering tinggal. Kamu soal apa yang tinggal? Soal apa yang pernah tinggal, yang sering tinggal? Isya. Semuanya? Iya. Kamu? Cepat aja, waktu kita sedikit. Asar. Tuh? Asar. Subuh. Bilang yang sering tinggal. Kamu? Nggak ada yakin? Alhamdulillah. Kamu? Isya. Asar? Nggak pernah? Alhamdulillah. Kamu? Nggak pernah tinggal. Kamu? Asar. Kamu? 1, 2, 3. Izin ke depan. Kita masuk YouTube. Sini, masuk sini. Yang kamu nggak pernah tinggal sholatnya, izin. Sini, Kita ke depan dulu sebentar. Duduk di samping, di samping saksi. Sini 1. Oke. Kita akan nanti jadi halaman depan YouTube-nya gitu. Nah. Ini 3, 5, 10, 15. Kalian 18. Berarti rata-rata mana yang banyak yang penuh atau dengan yang tinggal? Banyak tinggal. Oke. Sekarang tunjuk tangan aja. Tunjuk tangan yang perempuannya. Biar cepat.
Ini kalau tadi kalau berbohong, puasa kalian batal ya. Jawabannya hanya iya tidak. Pertanyaan adalah, siapa kalian yang pernah tinggal sholatnya di luar haid? Katakan. Kalau tidak haid tapi tinggal sembahyang, berarti kalau tidak sembahyang. Angkat tangan. Banyak. Turunkan lagi. Siapa yang tidak pernah tinggal sholatnya setelah dia nanti sudah balik, setelah dia haid, tapi tidak ada tinggal sembahyang, terus penuh sholatnya. Yang penuh sembahyangnya nak, angkat tangan. 1, 2, tinggikan lagi. Tidak bisa Ustaz menghitungnya. 1 tangan dengan 2 tangan pula ya. Nanti hitungnya 2 pula kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah turunkan. Nah, ini hikmah kita pertama. Bagaimana nanti pada hari ini kalian tinggalkan sholat hari ini, kalian nanti dipanggil oleh malaikat, meninggal kalian, besok mau apa kalian jawab nanti sama Allah? Wahai fulan, lihat sini nak. Lihat sini ya. Tuh, lihat sini. Ustaz lagi mengajarkan untuk kalian, lihat sini ya. Nah, jadi hanya berarti sebagian 15, 3 yang ada berarti hanya sekitar berapa tuh? 1/5, 20%. Kalian tidak malu tinggal sholat? Nah, kenapa tinggal sholat? Dalam pemahamannya, kenapa masih tinggal sholat? Apa yang kalian pikirkan? Tidak takut mati? Tidak takut ditanya nanti di akhirat? Tuh, kenapa tinggal lagi? Coba jawab dulu. Kenapa nak? Apa kira? Karena tertidur. Kadang terbangun ada juga kan? Nah, jadi Nanas, terima kasih nih. Ini kalian lihat contoh yang mulia. Nah, jadi ini sengaja saya tampilkan. Kalian contohlah ini. Ini orang-orang yang teman-teman kalian yang berhasil istiqomah dia. Yang takut dia nanti seandainya tinggal saja itu memberatkan nanti di akhirat. Setelah meninggal, kalau meninggal tadi nak kematian itu tidak bisa ditolak. Nah, ya. Mati tidak perlu kita takutkan, nah, tapi yang wak takut itu bisa adalah ketika nanti kalian setelah meninggal. Di akhirat besok akan ditanya wak dulu masalah sholat dulu. Lalu ditanya oleh kalian bagaimana kalian bara infak di musaji, bara puasa Ramadan awal, bara banyak membantu orang tua, bagaimana nanti sumbang kalian macam-macam lah amal-amal itu tidak ditanya dulu. Yang ditanya duluan bagaimana sholatnya kalian. Kalian mau di akhirat bahagia atau sengsara nak? Bahagia. Mau surga atau neraka? Berarti kalau kalian tinggalkan sholat, kalian memilih jalannya neraka gitu. Tidak takut kalian neraka itu. Nah, apinya yang besar dibakar sambil idui-idui. Karena pun rokok sekarang lah padiah-padian gitu. Tidak tahu apalagi di neraka. Berarti kalian kalau tinggalkan sholat, berarti kalian meminta dibakar nanti di neraka. Itu kira-kira logika pikirnya ya. Jadi ini sadar. Kasih anaknya siapa tadi namanya? Raihan. Kok bisa menjaga sholat gitu nak? Mungkin karena kebiasaan. Iya, karena kebiasaan. Ya, orang tuanya di mana nih? Yang ibu di kantor Pati. Berarti alhamdulillah kerjanya ya. Istiqamah terus ya. Nanti kalau udah dapat istri yang cantik jangan tinggalkan sholat ya. Jadi kita doakan nanti ketika di istiqamah untuk kalian nah ini sorot depan. Kalau nanti mencari jodoh kalian carilah orang yang seperti ini. Nah, ya cari yang sholatnya penuh. Gimana kalian mau bercerita nanti sakinah mawaddah warahmah sama Allah aja dia langgar perintah Allah, apalagi nanti kewajiban sama kalian sebagai istri. Lejah nak, cari suami yang tak tinggal sholatnya, jalan. Lain namanya, lain. Kita bercerita nanti ya untuk ke depan nanti. Ini sekedar tambahan aja. Gimana ceritanya bisa menjaga sholat? Kalau dari pegang. Kalau dari niat sendiri itu dari dalam niat. Iya. Itu, terus. Ya. Nah terus? Iya. Kalau saya sendiri, kenapa saya terus sholat? Karena di dalam diri saya terdapat niat yang tepat. Terus untuk sholat, kalau misalnya saya meninggalkan sholat, hati saya kayak gelisah.
Allahu Akbar. Allah. Kalau biasa sholat wana, buat tinggalkan sholat itu, hati kita gelisah. Pasti itu. Yang ditanya izin berbagi cerita kita kenapa bisa istiqomah sholatnya gitu. Yang pertama, sholat merupakan kewajiban iman setiap muslim. Yang kedua, pesan dari orang tua, dimanapun kita berada dan dimanapun itu kita harus melaksanakan sholat. Sholat adalah yang pertama. Lalu kita meninggalkan sholat, berarti sama-sama saja kita meruntuhkan agama Islam. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh tepuk tangan di sini, enggak ya? Oke. Baik, silakan balik. Terima kasih anak semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga kalian tetap istiqomah dalam kondisi apapun nanti. Kalian mau bagaimanapun mau jadi kaya raya, punya pangkat jabatan tinggi, jangan tinggalkan sholatnya ya. Kita doakan amin ya. Terima kasih. Silakan balik. Nah. Ya, silakan balik. Nah. Jadi ini contohnya. Ini sengaja Bapak tampilkan. Ada hubungannya dengan kematian tadi. Setidaknya kalau kita sudah terus melaksanakan sholat ini, sudah siap untuk kematian. Nah, baik. Nah, kita kembali kepada inti mati tadi. Nah, jadi tadi kata ayat tadi, ketika seseorang sudah meninggal, itu pasti tidak bisa dibalikkan lagi. Nah, lalu perlulah, maka itulah akan segera dilakukan proses penyelenggaraan jenazahnya. Ya. Nah, kita masuk kepada inti mati. Syarat dan rukun penyelenggaraan jenazah. Ya. Dalam penyelenggaraan itu nanti ada berapa? Yang pertama memandikan ya. Nanti perhatikan kita lihat. Yang pertama dulu memandikan. Pernah yang ikut memandikan jenazah? Yang ikut pernah? Pernah? Yang perempuan pernah ikut? Pernah ya. Terbayang sama kita sekarang. Nah, apa yang perlu kita lihat dulu? Syarat dan rukun memandikan jenazah. Nah, semua jenazah muslim ya itu wajib dimandikan kecuali yang mati syahid atau terbunuh di medan peperangan. Nah, itu tadi saya. Jadi wajib dimandikan. Ini apa dalilnya mengatakan ini ketika berkenaan dengan hadis seorang sahabat yang meninggal karena jatuh dari ontanya. Apa kata Rasul dari Ibn Abbas? Ia berkata, tatkala seorang jatuh dari kendaraannya lalu dia meninggal, Rasul bersabda, mandikanlah dia dengan air serta daun bidara. Ini daun bidara ini maksudnya adalah sesuatu yang menghilangkan daki dan sekarang diganti dengan sabun. Nah, jadi mandiannya jangan berasia dan air bersabun. Boleh nanti berasia sado daki-daki. Nah, jangan sampai nanti pemandian jenazah itu kalian ketahui jangan beko alum berasia masih licin badannya, ndak lomba sabun. Lah selesai, itu tidak sesuai dengan aturan agama. Pakai sabun. Juga nanti ada dipakai air kapur barus ya sebagai untuk yang terakhir. Nah, hukumnya tadi fardu kifayah wajib bagi muslim lain yang masih hidup. Jangan sampai beko ada jenazah yang meninggal dari awal. Nah, kalianlah beraja praktek jenazah kok. Tapi tidak ada orang mangka memandian dong. Apalagi nanti ada di kampung-kampung, tidak diurus berarti badoso sado nyawa yang bisa. Nah, kemudian pada akhirnya Nabi juga menyampaikan kalau dia mati syahid jangan mandikan karena setiap luka atau setiap tetes darah itu akan semerbak nanti baunya menjadi wangi nanti di hari kiamat. Jadi berbeda sekedar kalau orang mati syahid itu langsung dimandian jo baju-bajunya jo darah-darahnya sekalian di sana. Lah tanpa dimandikan dengan air. Tapi mungkin itu jarang bagi kita. Nah, sekarang kita yang pakai normal saja. Nah, itu memandikan ya. Nih, ada syarat wajib memandikan jenazah. Nah, itu syarat wajibnya. Yang pertama, mayat orang Islam. Nah, jadi yang wajib itu mayat orang Islam.
Beko kalau ada tetangga kalian yang Kristen agamanya, yang tidak sagamo Jawa, jangan dimandian anak. Betul, mandian anak nggak bisa doh. Kecuali dia sudah mualaf gitu. Jadi yang wajib itu syarat pertama adalah orang Islam. Nah, yang kedua ada tubuhnya walaupun sedikit. Jadi maksudnya ada nak dimandian, kan ada korban kecelakaan, putih kakinya, putih tangannya, putih taliannya, itu kan ada sekarang. Jadi syaratnya baru bisa dimandian itu ada bagian tubuhnya walaupun sedikit nan dimandian. Tapi kalau lah cair lah besar serak, saya itu tidak mungkin kan. Dipijak dia auto kan, kecelakaan, digiling satu badan itu tidak memungkinkan. Berarti ada bagian tubuh yang mungkin dimandikan. Contoh dia diamputasi karena sakit gula, kuduang kakinya sampai ke lututnya kan, masih ada badannya, tetap dimandikan. Jangan salah paham lebih kalian. Beko badannya tidak ada sebadan lengkap sempurna, tidak usah mandian, tidak bisa. Jadi ada bagian tubuhnya. Ya. Nah, yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Jadi kalau agamanya Islam, ada bagian tubuhnya yang akan dimandian, kemudian dia tidak mati syahid, itu syarat maka terpenuhi syaratnya untuk memandikan, wajib mandian. Nah, itu tentang syarat memandikan jenazah. Yang kedua, siapa yang berhak memandikan? Lah, Kang dulu beko baca kak lo beko kecil seorang yang kemandian. Jadi kalau kemandian, siapa yang berhak? Jika mayat itu laki-laki, yang memandikannya laki-laki pula. Nah, di jangan beko coba-coba lo kalian memandikan jenazah yang berbeda jenis kelamin. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami atau istri. Nah, itu kecuali ya. Jadi boleh hukumnya suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya. Tapi sebaiknya tetap sama jenis kelamin tadi. Jadi sih kebolehan. Nah, tuh. Nah. Kemudian bila seseorang perempuan meninggal, di tempat itu tidak ada perempuan, tidak ada suaminya, tidak ada mahramnya yang lain. Maka bagaimana? Siapa mandian? Boleh laki-laki sembarangan? Tidak. Biar ditayamumkan saja. Itu kalau betul-betul tidak ada. Gitu. Tapi cari dulu. Cari perempuan, kalau dia meninggal itu perempuan, tidak ada di situ suaminya, tidak ada saudara mahramnya, tidak ada perempuan lain. Maka silakan nanti ditayamumkan saja karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya menambahkan di sini tidak boleh jenis kelamin yang berbeda memandikan jenazah walaupun dia sudah meninggal. Lah, lihat itu. Nah, lah ini nanti itu nanti. Nah, ada beberapa ketentuan juga. Kalau ada beberapa orang yang berhak dimandikan, jadi banyak ya adikku bersyukurlah kok. Tadi kan kalau tidak ada, kini kalau ada rami yang berhak. Nah, kalau seorang perempuan meninggal, ada beberapa orang yang berhak. Siapa yang lebih berhak kepada mayat itu? Dengan syarat ia mengetahui kewajiban mandi, dia dapat dipercaya. Nah, barang siapa menikah mayat dijaga kepercayaan itu, dibukakan kepada orang lain, apa-apa yang dilihat pada mayat itu, maka bersekali ini cerita masalah apa itu? Nah, jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat dengan si mayit. Tapi ada syaratnya tadi, dia adalah orang yang betul diberikan amanah, dipercaya, bisa menjaga rahasia mayit. Karena banyak dalam proses mandikan itu nanti kalau ada aib-aib yang ada pada mayat, berarti diketahui ini orang yang betul-betul bisa menjaga aib. Tidak boleh orang yang ember, bahasanya yang suka buka aib orang lain.
yang suku Pacarito, yang suku Bagunjiang, itu jangan sampai terjadi. Dosa besar kalau kalian nanti diberikan amanah untuk memandikan mayat itu, terbongkar nanti aibnya pada orang lain, itu gadang dosanya. Nah, itu jangan sampai terjadi nanti ya. Nah, itu beberapa ketentuan. Kemudian ini gambaran cara memandikan. Nanti teknisnya nanti akan langsung kita pakaikan. Cara memandikan itu. Nah, yang pertama ini nanti pemahamannya ini teori singkatnya aja ya. Dalam memandikan mayat itu anak-anak semuanya, yang penting konsep pertama kalian ketahui, memandikan mayat itu harus dengan cara yang sangat baik. Nah, nggak boleh tangan ngage, baca capek, kasar-kasar, nggak boleh. Harus dengan cara yang baik, yang lembut, yang sempurna. Nah, ini teori nanti. Baca rintelah ini sekadar ringkas. Nanti lah disiapkan semua peralatan, ya peralatan mandi ya. Apa yang nanti? Peralatan mandi jenazah, itu kan ada nanti keranda ya. Apa namanya itu? Tempat mandi. Ada tempat mandi, siapkan nanti embernya, gayungnya, siapkan nanti airnya, air bersih, sabunnya, air nanti pakai kapur barus, kemudian semua peralatan lah, termasuk untuk nanti lap tangan tuh, pengalas tangannya, sarung tangan. Jadi tidak boleh kalian langsung ya memandikan jenazah itu pakai sarung tangan sebaik. Semua yang dibutuhkan, termasuk tempat sampahnya itu semua harus disiapkan. Nah, lalu dimandikan. Ya, ini beberapa teori pemahaman. Yang pertama dulu nak ketika lawak lataan mayat itu dia teh sampai mandi, lataan di senang lelo, ya, ditutup auratnya, mandi itu harus di tempat yang tersembunyi nah. Harus tertutup ya. Tidak boleh terbuka lebar umum karena nanti juga ada aurat. Tutup juga kain basah, mandian. Apa yang penting dipahami? Yang pertama dulu nak, kalau kalian mandikan yang penting dibersihkan dulu. Istinjakan gitu. Nah, dibersihkan dulu, mungkin ada bekas-bekas dari buang air besarnya masih ada di perutnya itu. Karena orang meninggal masih tersisa mungkin. Itulah caranya. Ini di antara caranya itu anak-anak semuanya adalah ambil dulu dia sedikit di pagaan ya. Kalau kanan begini kan, dipeluk dulu di atas sedikit. Terus kalian pakai tangan kiri nih. Dielus dulu perutnya tuh. Lembut-lembut ya. Yang kalian takkan kuat kan, tapi lembut-lembut tadi. Pegang, dinaikkan dia badannya itu. Keluarkan dulu kotoran-kotoran yang ada, yang mungkin nanti ada di bekas dari buang air besarnya dan lain-lainnya. Itu yang langkah pertama. Istinjakan dulu. Bersihkan dengan tadi pembalut. Sampai wak yakinlah keluar sado kotorannya yang ada di parutnya gitu. Tapi tidak kalian pasuk keluar parutnya dan sadonya ya. Kok keluar makan-makan tapi dengan cara yang lembut. Lawak pakiran bersih, wak istinjakan itu dibersihkan, semuanya itulah yakin bersih. Nanti di sela-sela juga ya, di bagian-bagian yang penting tadi. Nah, tidak balik. Mulailah kita memandikannya. Mandikan itu, dari beberapa pemahaman itu, siram dulu dengan air bersih itu. Ada yang berpendapat, itu disunahkan, diwudukkan gitu. Lah, kita sekarang tidak kajian khilafiyah, ya. Dan perdebatan khilafiyah diwudukkan dulu. Mulai dari kapalonya, basuh tangannya, basuh nanti semua anggota wuduknya itu. Apalagi muka, tangan, kepala, kaki itu dibersihkan tuh dulu, diwudukkan dulu. Lah salah saya yang demikian itu mandikan jenazah dari posisi yang kanan diutamakan dulu. Bagian kanan dulu. Nah, berarti kalau bersih dari tangan kanan, yang bagian kanan, kamu miring itu ke kiri. Gitu. Miring sama-sama ranca-ranca, dia ke kiri. Bersihkan kiri dulu. Nah, siram dengan air, nanti kasih nanti sabunnya, bersih-bersih. Lalu baru yang bagian kiri. Berarti kalau kiri kita ke kanan dia dimiringkan. Bagian sini. Sampailah nanti semuanya dianggap bersih. Selesai nanti pemandiannya. Yang nanti kalian dipraktik nanti, itu berarti sudah selesai konsep pemandian jenazah.
Tapi intinya tadi yang perlu diingat, nah, dalam memandikan itu nanti akan ada nanti hal-hal yang kalian kurang berkenan, yang tidak setuju, ada aib, iko yang harus dijago. Nah, kalau baunya itu kurang mengenakan, mayat itu kalian sebaiknya nanti pakai masker. Nah, pakai masker, boleh nanti pakai nama itu, pakai celemek itu ya. Celemek itu kan nanti agar nanti jangan langsung ada kotoran darah sebagai itu yang tidak mungkin itu nanti langsung ke pakaian kalian. Boleh kita pakai itu. Tidak pakai juga tidak apa-apa, itu kondisional. Nah, masker nanti. Kalau kalian nanti sanggup ada baunya yang tidak berkenan itu, tanpa masker juga silahkan. Nah, berarti selesai mandikan, angkat baik-baik, berarti kita masuk ke proses pengafanan. Nah, dalam pengafanan itu tentu ada nanti dipersiapkan ya. Nah, ini beberapa aturan dalam proses mengkafani jenazah. Ya, mengkafani jenazah. Nah, apa yang perlu diketahui? Pertama, sama tadi. Hukumnya sama semuanya fardu kifayah. Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan sama dengan semuanya juga fardu kifayah. Apa makna mengkafan itu? Membungkus mayat dengan kain kafan. Nah, kalau normalnya itu laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Perempuan 5 lapis. Kalau tidak ada dalam kondisi nanti, barangkali darurat atau bagaimananya, minimal ada 1 lembar kain kafan yang bisa membungkusnya. Nah, pokoknya kalau tidak ada lembar nanti di suatu daerah, kalian mencari kain kafan. Orang meninggal ya, dah lama meninggal, payah mencari membeli kain kafan. Yang ada salahnya, tidak ada pilihan lain, silahkan dibungkus dengan 1 lembar kain kafan. Nah, itu kajian fikih lagi. Nah, jadi membungkus mayat dengan selembar kain berwarna putih. Boleh kain kafannya warna kuning? Tidak bisa. Jadi dianjurkan warna yang kain putih. Itu setelah selesai dimandikan dan sebelum disalatkan dan dikubur ya. Nah, tadi dikatakan mengkafan itu sebenarnya cukup dengan 1 lembar, tapi kalau bisa dengan sebaik-baiknya tadi. Ada ini petunjuk-petunjuk yang perlu kalian ketahui untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, mengkafani jenazah itu tadi lakukan juga lah dengan sebaik-baiknya tadi. Sama tadi memandikan kita lembut-lembut baik-baik, termasuk mengkafani. Sebagaimana Nabi menyampaikan, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafani dengan sebaik-baiknya. Elo-eloan. Nah, jangan mensentak-sentak, menragang-ragang, mengkare-kare dengan sebaiknya. Ini hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Nah, pakai yang kain putih. Yang laki-laki berapa tadi lapisannya nak? 3 lapis. Yang perempuan 5 lapis. Yang 5 itu tenang. Coba dulu gambar. Yang padusi yang tahu. Yang 5 lapis bagian perempuan itu apa itu? Apa saja lapisannya? Nah, 5 lapis perempuan terdiri dari lapisan apa saja? Apa nak? Ada sarungnya ya. Kemudian ada baju kurung. Kemudian ada kerudung. Nah, mungkin nanti bisa dibuatkan dengan prakteknya. Itu bagiannya. Lalu bungkus dengan 1 lapis lagi. Kain sarung. Kemudian baju kurung, kerudung, tambah lagi 2 lagi yang di bawah paling bawah sekali. Nah, kemudian ini kalau sudah dibungkus itu nanti dikatakan di sini boleh nanti dilulurkan itu dengan ada wangi-wangian ya. Wangi-wangian, ada nanti yang pokok pakai kape, bagaimana nanti itu daya dan tip-tipnya itu disumbat nanti bagian-bagian yang perlu. Nah, kasih kape di hidungnya, kasih arah mata, kasih arah telinga, kasih dengan bagian-bagian yang lain. Nah, ada hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Nah, satu, jangan mengkafani jenazah dengan berlebih-lebihan. Nah, maksudnya berlebih-lebihan itu terlampau, nah kok mungkin apanya, kapasnya yang terlampau, mungkin barangkali terlampau tebal gitu. Nah, ambil setinggi kasur tingginya kan, terlampau tebal, nggak usah. Atau yang ingin terlampau semerbak, berlebih-lebihan, pokoknya itu tidak dibenarkan juga. Jadi sekiranya jangan sampai nanti berlebih-lebihan. Kalau bekonya nak jenazah itu sedang ihram, nanti kan juga yang meninggal sedang ihram kan, itu berbeda dengan biasanya. Kalau sedang ihram dia, maka cukup dikafani dengan pakaian yang ada sewaktu dia ihram. Nah, berarti ini ada bagian yang keempat ini nak. Bapak bertanya sama kalian, kira-kira untuk biaya itu dari mana dia ambil? Biaya seluruh penyelenggaraan jenazah. Itu diambilkan dari harta peninggalan si mayat. Nah, kalau ada ya, nanti kalau ada peninggalannya, itu nanti diambilkan dari situ. Karena juga kadang-kadang kan ketika orang meninggal, tidak ada titipan balik kafan, tidak ada titipan balik seluruh kebutuhan penguburan dan segalanya itu konsep pertamanya adalah dari harta si mayat, boleh diambilkan dari situ. Tapi kalau kalian mau menyumbang, lah kayu bisa banyak pitinya itu disilahkan. Nah ini alat-alat, ini nanti alat kafani sudah lumrah katanya ya. Ada kain kafan, ada kafe secukupnya, ada kapal baru yang telah dihaluskan, dikasih kapal baru dulu. Nah, kemudian ada sisi pengicik rambutnya kalau perlu kan, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan. Ada tapi alih kain kafan. Nah, cara menguntiang nanti ya. Ini kan nampaknya bagaimana mengunting kain kafan, mencabik kain kafan itu kan juga ada ya. Itu nanti juga ada aturan tersendiri. Nah, lah sudah dikafani, berarti lah sudah dikafani ya. Maka rajualena dibawa ke sampai sholat semayang lai pandai kalian semayang jenazah lai yakin pandai dengan sempurna, yakin berapa semayang jenazah kena? Bapak tanya berapa rakaat semayang jenazah? 4 takbir. Dia mereka pakai rakaat. Ada yang orang sholat jenazah itu pakai ruku dia gitu. Jadi viral jadi kayak itu. Bahkan imam pula sendiri malah gitu. Ada kejadian ini, sholat jenazah dia pas pakai takbir dia ruku dia gitu. Nah, berarti ini yang tidak berilmu. Jangan sampai kalian pula bisa lah. Kalau nanti ketahuan nanti viral kalian berarti sia-sia nanti usah berikan ilmu jenazah. Nah. Oke. Sholat jenazah ya. Ini kita lihat aturannya. Rukun dan syarat atau cara mensolatkan jenazah. Nah, yang pertama syarat-syarat sholat jenazah ya. Ada syaratnya. Yang pertama, jenazah itu sudah dimandikan dan dikafani. Nah, kau makasihnya beko jangan lama meninggal orang alun mandi alun kafan le kalian sholat jenazah. Ini tidak bisa. Jadilah mandi dulu dan dikafani dulu. Nah, kemudian letakkan jenazah sebelah kiblat dari orang yang mensolatkan. Ini maksudnya. Jadi bawanya ke muka itu kan biasa kan, jenazah di muka, jenazah di depan kita arah kiblat. Nanti dipikirkan dia nanti tidur mengarah ke situ. Nah, sholat jenazah sama dengan sholatnya dalam keadaan suci dan bersih dari hadas dan najis. Jadi berwudu dulu sama kalau mau sholat jenazah, jenazahnya kan sudah selesai, kalian yang memandikan juga, ya ikut sholat maksudnya adalah juga harus berwudu dulu. Nggak boleh kalian sholat tanpa berwudu. Harus bersih dari, suci dari hadas dan najis, suci badan, suci tempat, suci pakaian, dan menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah, itu sama rukunnya dengan sholat biasa. Itu tadi persoalan beberapa syarat yang perlu diperhatikan.
Kemudian rukun sholat jenazah. Ya, rukunnya yang pertama niat sholat jenazah. Lah, itu pertama dulu. Siapa yang nama baca niat sholat jenazah dulu? Siapa yang pernah? Niat usalinya sholat jenazah itu. Tadi kamu ke depan tadi. Enggak, nak? Ya, sini nak. Ke depan aja tadi. Ya, yang ke depan ini yang agak aja ya. Izin ya nak ya, coba baca niat sholat jenazah. Coba baca. Ya baca aja baca. Ya boleh. Ini jenazahnya laki-laki. Nah, gimana niatnya? Fardal kifayah. Ya, kalau kita imam? Oke. Coba sama-sama nak. Usalli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardal kifayatin ma'mumalillahi ta'ala. Itu niatnya. Sekolah mana nak? Iya, masa itu alhamdulillah ya. Ini bajunya bujumannya. Jadi itu niatnya yang perempuan. Udah, makasih nak. Yang perempuan? Apa tadi, coba ulang lagi yang perempuan? Coba baca nak. Niat jenazah perempuan. Ulang lagi. Usalli hazihil mayyitati biratin kifayatin. Nah, tujuan salah ya. Jadi perlu niat. Jadi kodape jangan bahasa Indonesia lo kan. Tapi kalau tidak bisa banado, boleh bahasa Indonesia nak? Boleh. Sengaja aku mensalatkan jenazah ini, perempuan atau laki-laki, 4 takbir, mengikut imam atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu rukun yang pertama harus ada niatnya. Nah, yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi tagak nah, jadi saya satu berdiri bagi yang mampu. Berarti kalau tidak bisa berdiri mana? Duduk. Boleh berkursi ya? Tidak bisa duduk? Berbaring. Boleh berbaring ya? Tidak bisa berbaring? Mengingat saja. Tidak bisa mengingat lagi? Dia taruh ke depan lagi di jenazah ya. Nah, jadi tadi bagaimana pula. Kemudian takbir yang pertama. Nah, takbir membaca Allahu Akbar sebanyak 4 kali. Ya. Allahu Akbar. Berarti nanti usalli ala hazihil maiti arba'a takbiratin fardal kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi itu sampai kali nanti. Nah, takbir pertama membaca apa nak? Membaca Al-Fatihah. Izin dulu baca Al-Fatihah sama-sama ya. Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Baca salamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Laki-laki aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi
واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Lah, selesai semuanya saya. Oke. Jadi itu yang ketiga ya. Berarti kita anggap selesai salat jenazah. Kemudian berarti sudah salat jenazah, biasanya ada berdoa. Kemudian nanti mangga sudah selesai? Alah, pulang sudah selesai. Yang terakhir yang keempat adalah penguburan jenazah. Nah, dibawa nanti ke kuburan. Pahalanya nanti, pahala itu besar. Nah, pahalanya kadang tuh, nah, memandikan besar pahalanya nanti menguburkan tuh, itu diharapkan kalian nanti ketika ada orang muslim yang meninggal, itu aktif hadir di situ. Nah, tapi yang terpenting itu adalah mengambil nikmatan ini. Berarti dibawanya ke kubur, ya, ke kuburan, dipotong ke kuburan, sama-sama nanti seperti kita kata di awal, dimasuk alahnya ke kalian lahan. Dibaringkan dia. Nah, cuma lupa tadi. Bagi imam, nah, kalau jenazahnya laki-laki, di mana tagaknya posisinya? Kepalanya. Ya, ini kalian lagi mana nanti ya? Beko imamnya sama awak meninggal, kalian imam tagak lo di telapak kaki, ya benar kan? Nah, di kepalanya. Kalau perempuan di bahunya ya atau di dadanya. Nah, itu posisinya. Nah, kemudian dibawa ke kubur untuk dikuburkan. Itu harus juga sempurna. Ada orang nah yang mau sampai hanya sholat, jangan sampai bekon tidak ada yang mau datang ke kuburan. Ini bagian dari langkah terakhir proses fardhu kifayah. Bawa ke kubur, nanti kalau bisa kalian ada keluarganya itu, nanti ada yang masuk ke dalam kubur itu, nanti di sana sambil elok di sini masukkan beko ke dalam, minimal doa kalian itu Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, masukkan ke dalam, yang lahat arahnya yang penting itu menghadap kiblatnya. Luluruhan punggungnya miringkan ke kanan. Miringkan ke sana. Kemudian kalau persoalan ada yang ini berbeda-beda, tidak usah diperdebatan, apakah nanti dibuka dia jangan pipinya ke kanan atau tidak dibuka, itu bagian khilafiyah saja. Yang jelas nah, intinya adalah bagaimana mayat itu dimasukkan ke liang lahat, menghadap kiblat, nanti dikuburkan. Pakailah penutup. Liang lahat itu kan dua macam. Ya, ada yang lahatnya itu kalau tanahnya enggak runtuh, enggak biasa nanti runtuh, itu lahatnya ke dalam. Boleh ya? Tapi kalau di tanah yang mudah longsor, lahatnya di mana nak? Itu di tengah-tengah. Ya. Boleh di tengah lahatnya? Boleh. Ya. Kalau tanahnya mudah longsor. Jangan beko kalian nanti di kampung baca kak lebih kok tanah mudah longsor harus masuk ke dalam yo di bulan lahatnya. Baca kak itu jangan. Ini perbedaan. Boleh di tengah-tengah. Kalau dia di tengah, yang jelas tetap dia dimiringkan nanti ke kiblat.
tutup, nanti ditimbun. Timbun. Nah, selesai fardu kifayah penguburan jenazah. Nah, nanti orang berdoa, nanti orang akan pulang kembali. Nah, ketika orang pulang, sia yang tinggal sia yang tinggal di kubur lain. Pertanyaan saya ulang lagi. Kalau orang seandainya kalian yang meninggal ya, seandainya kalian meninggal, lah selesai di kuburan, semua orang terdekat pulang. Kalau punya istri, istri pulang. Kalau suami, suami pulang. Saudara awak pulang. Nah, orang tua awak pulang. Kawan-kawan daki awak sama sekolah pulang. Semuanya pulang. Kalau nanti kalian punya harta, datang nanti ke kuburan itu membawa harta yang banyak. Diri mobil-mobil yang banyak. Onda-onda yang banyak. Semuanya akan pulang. Siapa yang tinggal lagi, nah? Tinggal sendiri lagi. Nah, habislah kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah nanti seandainya kita meninggal masuk di alam barzakh, orang pulang itu kita akan selamat dari azab kubur? Mana amal? Nah, itu tidak ada gunanya. Itulah nyanyinya kan. Kalau apa tuh? Ketika kita sudah meninggal, tidak ada lagi gunanya harta, ya. Tidak ada lagi sanak saudara, kecuali amal kita. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Itu bagian terakhir. Jadi karena semuanya itulah tinggal sisa 15 menit. Nah, kami berharap nanti ada sesi tanya jawab. Jadi itulah proses penyelenggaraan jenazah yang Bapak sampaikan secara teorinya. Nanti akan dilengkapi dengan teknis prakteknya. Yang penting sekali tadi. Yang pertama, kita semuanya pasti akan mati. Nah, siap tak siap awak? Amuah ndak amuah awak, tiba masuknya barangke, kita harus pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pertimbangkan, apakah nanti awak barangke itu ya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah atau syu'ul khotimah? Kok penting? Apakah meninggalnya dalam keadaan baik atau buruk? Ikut hati-hati kalian. Meninggal baik, mungkin dalam keadaan beribadah bisa dia nanti mengucapkan kalimat. Nah, ketika meninggalkan ya masih bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Sia yang meninggal di akhir hayatnya nanti masih bisa mengucapkan kalimat talqin tauhid itu la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Nah, tapi terus kalian biasa, makanya kan bisa lidah awak ketika sakaratul maut mengatakan zikir la ilaha illallah itu harus biasa kalian zikir. Kalau biasa kalian nyendak zikir, bahkan mungkin tak biasa bacari atau kata-kata kotor, itu yang tak baca beko ketika kamu meninggal. Maka ada orang nak bacari-cari kamu meninggal. Nah, hilang panganannya karena itu yang tak biasanya gitu. Maka anak semuanya selalulah berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Ya, jauhan lidah kau mengejek yang pura-pura. Lihat tanah, zikir acu-acu ya di sekolah. Nah, kok bangin ke kawan, jangan acuknya menyebut ampe 5. Nah, kok sekete ampe 8, ampe 2 aja kan? Itu sampai. Cari-cari. Kalau tak biasa lidah dengan kata-kata kotor, awak tapi bisa kok itu yang kalian sabit ke waktu sakaratul maut. Malu orang sadar. Nah, kemudian tadi jadikanlah ya nak sedikit lagi lihat sini dulu. Halo, fokus ya sedikit lagi. Jadikanlah visi kalian. Apa visi? Langkah ke depan.
siapapun kalian, apapun besok karajawa, dimanapun kalian nanti bekerja, visi kalian atau kita bersama adalah matinya husnul khotimah. Ya. Amin ya. Rahman. Kalau haratu katinggal tadi. Nah, katinggal pasti tinggal. Yang kita ingin pasti tinggal, tapi mati husnul khotimah, mati yang baik tadi. Coba bayangkan ya. Datang malaikat maut, kalian atau orang itu sedang mabuk gitu. Nah, karena nih apalagi remaja seperti umur kalian itu cenderung berperilaku ada kenakalan remaja. Kadang suka hura-hura, sekarang main onda-onda kan. Oke, sandang mangke onda itu timbul malaikat maut gitu. Dia sampai mati sekali. Nah, berarti kalian matinya husnul khotimah, hura-hura. Sadang menenggak minuman keras. Sadang mesolen. Sadang kalian mesolen, tiba malaikat maut itu. Penyakit. Batu orang mati, tabul alam mati kan? Berarti matinya husnul khotimah. Enggak elok. Atau kalian sadang berpacaran. Lah, kemana cerita lah. Sadang baca cewek, bonona baduo, main-main kata pilawi, main kata di pantai, sembunyi-sembunyi kalian, tiba malaikat maut. Berarti kalian matinya husnul khotimah. Iya, sarang pacaran mati, tercatat pacaran. Sarang paci-paci lah nyosan kalian. Nah, kini sama kini. Nah, sadang kalian paci tangan tuh, antuk tangan tuh lemang gigi kan, kayak orang stroke kan, dicoba yang nggak segera di malaikat. Berarti matinya husnul khotimah. Malaikat maut tuh nah, tidak tahu waktunya tiba tadi. Maka dari itu kalian harus siap dengan seluruh amal baik. Nah, jangan berikan satu ruang tempat pun untuk bermaksiat. Babek dosa gitu. Nah, sadetik pun dakwah kasih jalan. Kalian jangan bermain api dengan sebuah maksiat. Ya, jangan merasa aman. Nah, kini kalian pacaran, berpacaran, apalagi mungkin berbuat zina, kini aman. Nah, besok merasa diulang lagi aman. Besoknya nanti tidak aman lagi. Jadi nah, apapun kejahatan yang termasuk apakah nanti bentuknya perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian, termasuk nah sekarang judi online, balik kartu chip, nah game online, sadang main kartu chip, main game online, gamenya game maksiat, dicabik nyawa kalian tiba malaikat maut, wah mati sekali, berarti matinya. Itu malah bawa menagahannya, bego kan sampai nongol main kan. Tiba malaikat maut. Tunggu dulu malaikat sudah main gamenya lagi. Main Free Fire kalian kan, main Mobile Legends kalian kan selain. Nanti tiba malaikat maut. Asik neman kan itu kan mubazir kebanyakan. Nah, berarti kalian matinya husnul khotimah. Model itu matinya nah, enggak kita juga. Sebenarnya menilai kalian nanti di akhirat. Nah, lihatlah ending kematiannya. Nah, walaupun kalian rajin sholat, walaupun bagaimana, bisa prediksi apakah orang nanti baik bahagia di akhirat atau nanti dia sengsara di akhirat, itu sebenarnya lah bisa dilihat dari bagaimana proses kematiannya. Nah, maka dari itu dan semuanya, apalagi tadi kalian meninggal sedang meninggalkan sholat. Orang lah azan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian asik milan ayam. Mau loro layang-layang. Dan tiba zuhur, baru kan ayat baru. Tiba azan asar, hayya 'alal falah. Lena saat tinggi baru. Nah, dia asik. Sampai maghrib, baru kan menurunan. Lah sudah maghrib. Sadang layang itu putri, dijarik tadi karena itu layang itu mati di kabin layang sendiri. Berarti matinya husnul khotimah. Lah, nama model itu. Nah, orang sih. Makanya jangan kasih ruang. Nah, tidak boleh, jangan kasih ruang satu tempat pun. Jangan kasih waktu satu detik pun. Jangan kasih perbuatan satu perbuatan pun untuk bermaksiat kepada Allah. Karena kematian selalu meminta kita. Malaikat maut, dia siap memanggil menjemput ajal kita dimanapun wak barado. Nah, tidak ada tempat yang bebas malaikat maut itu. Ada tempat yang bisa malaikat maut tidak tiba datang. Coba nanti jalan. Masa kalian kalau ke dalam kulkas, nah kunci kulkas itu lelo, tambah capek malaikat maut datang gitu.
Nggak ada tempat. Peti besi pun nggak ada. Diterobos semuanya. Dia nggak nampak gitu. Nah, kau serang tegak-tegak tuh, itu bisa tuh mereka main kan kalau Allah berkehendak kan. Lah hilang salah apa nasib itu. Kalau dia datang lah. Jadi itulah intinya anak-anak semuanya. Kan itu mari kita sadari materi kita yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi perenung bagi kalian. Yang jelas tadi siapkan ilmu kalian nak dengan segala kemampuan. Ilmu penyelenggaraan jenazah ini penting, apalagi nanti dibutuhkan ketika orang tua kita lebih dulu meninggal daripada kita. Jadi ini mungkin intinya nak. Ada 10 menit lagi. Silakan langsung saja Ustaz, gimana kalau ada anak ya, pertanyaan, ada mungkin yang perlu dipertanyakan, silakan. Ya, silakan. Mau ke depan masuk YouTube atau di sana aja? Boleh sini nggak apa? Nanti, itu kan serang jalan kameranya. Situ aja. Kalau sini silakan ya, sini maju ke depan. Berjalan mungkin butuh waktu 1 menit ya, silakan sini. Masih jalan kamera ya? Oke, sini silakan. Bertanya aja, kita kasih fasilitas di YouTube ya. Silakan. Oke, silakan. Nampak kamera dia? Oke, silakan. Apa pertanyaan? Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya Ustaz, saya Fitria dari SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Ibu bertanya Ustaz, bagaimana jika ada mayat janin itu wajib disolatkan atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar ya. Allahu Akbar. Silakan duduk, boleh duduk ya. Nah, untuk janin yang kecil, ya, pertanyaannya wajibkah disolatkan? Selagi bisa disolatkan, silakan disolatkan. Tapi dalam konsep kajian fikih, bayi janin yang belum berdosa itu sudah sama dengan dianggap tadi matinya, bahkan matinya mati dalam keadaan syahid. Nah, jadi selagi bisa mungkin disolatkan, silahkan dilakukan. Tapi Anda pun tidak bisa dilakukan, mungkin tadi sudah disamakan dengan orang yang mati syahid. Insya Allah. Oke ya, janinnya. Oke. Rasa saya bisa dipahami, nah? Oke. Termasuk tadi mungkin anak-anak kecil, nah itu sebaiknya dimaksimalkan kalau masih mungkin disolatkan, dilaksanakan proses penyelenggaranya dengan sebaik-baiknya. Mulai dimandikan, mulai nanti dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Oke. Baik, nah, ada lagi? Do you have question again? Oke, silakan. Sini ya. I will time 5 minutes again. 5 menit lagi ya. Oke, sini. Silakan, sini. Enggak, lampu. Biar kamu mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bertanya, nama saya Rizky Utama dari SMA 3 Sumatera Barat. Mau bertanya, kan sebelum manusia itu meninggal ada pertanda hari sebelum meninggal atau 3 hari sebelum meninggal besar. Misalnya kan seorang tentara dia pergi berperang, meninggalnya dalam berperang. Ada tanda-tanda dia sebelum meninggal. Apakah dia juga merasakan tanda itu atau langsung meninggal aja? Baik, kasih ya. Tanda-tanda orang meninggal. Nah, sebelum Ustaz jawab, kalian pernah tahu nak tanda orang meninggal nak? Firasat-firasat. Nah, meninggal ini sebagaimana kita ketahui tadi, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rahasia Allah. Kematian itu dekat. Tidak bisa wak prediksi nak, dan Ustaz pun belum punya ilmu. Nah, jadi kalau modeliko nyo kape baparang, mungkin beko mati di peperang itulah ada tanda-tandanya. Nah, mungkin mantu meninggalkan pesan lah nah. Katanya ialah di luar yang di luar hal yang biasanya. Dalam ilmunya Ustaz nah, belum dapat ilmunya tanda-tanda orang mati. Nah, sebab ini rahasia Allah. Khusus kematian kau, ndak lo diagih tanda-tandanya dah nah. Sebab ada orang yang sehat mati, ada orang yang sudah setahun koma di rumah sakit, lalu juga mati lah dong.
Itu rahasia Allah. Sengaja disampaikan. Rahasia kapan dia mati itu tidak ada manusia yang tahu. Termasuk tidak bisa memprediksi tanda-tanda. Walaupun mungkin ada kebiasaan satu-satu, tapi itu tidak berlaku untuk yang umum. Nah, mungkin ada contoh tandanya, pernah kejadian orangnya sudah sakit, jadi mengeceknya. Nah, atau ini bu, nah besok kok meninggal besok, tolong salamet anak-anak wadi. Nah, mengecek pada itu. Tapi tidak bisa wak, cap itulah akan meninggal besoknya dong. Walaupun dia meninggal besok, itu tidak bisa jadikan jadi tanda-tanda untuk berlaku umum. Demikian. Jadi beko kalau jadi pasien dia Ustaz beko, berarti kalau ada orang sakit mengecek meninggal wasiat, pasti matinya besok. Tidak bisa lah gitu. Itulah rasanya. Yang jelas kita siap kapan dipanggil pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu mungkin beko nak kalau ada sesuatu menjadi carito. Palamak carito ketika orang yang meninggal. Nah, itu mungkin ya. Jadi tanda-tanda Ustaz tak punya ilmu tentang tanda-tanda ini. Ya, jadi kalau ada di Google apa kan? Tanda-tanda orang meninggal. Jadi itu ilmunya, ilmu gaib yang Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas yang penting semuanya, apa yang terjadi terhadap kematian seseorang, baik karena dia sakit, karena dia kecelakaan, karena apapun saja sebagai asbab meninggalnya itu, sebab itu harus ambil pelajaran. Kalau besok awak pun kasamu akan meninggal. Itu yang pentingnya. Ketika kita melihat orang memandikan jenazah, ambillah pelajaran. Besok awak kalau meninggal pasti dimandi yang mode tujuan. Lah, ketika nampak orang menggotong jenazah dari mandi ke tempat pengafanan, kalian besok kalau meninggal mode tujuh sama wasabi. Salat jenazah nampak di awakna. Harus sadar kalian kita semuanya, kalau besok meninggal akan babal seluruh orang di belakang menyolatkan kita. Nah, baba untuk dibuka kubu apa punya sering itu nak membawa jenazah kita, jenazah orang lain, harus pelajaran besok kalian juga akan nanti dibawa juga seperti itu nanti. Masuk kubu sama besok saranya. Nah, dimasuk ke liang lahat. Itu tidak ada beda tu nak. Siayu orangnya aku pakainya. Presiden sama sekali harus masuk liang lahat. Sado yang ada di badan dilapihan. Nah, harat itu tidak ada kan kampanye kan? Kalian yang pada sih kok ada punya cincin, ada duku, ada galang, sado ini dilapihannya. Nah, tidak bisa kalian masih ada pasang kamak kalian mak. Besok aku meninggal minta tolong cincin tunanganku mak jangan sampai dibuka kalau meninggal. Bisa nah? Tidak bisa. Harus lapih sadonya. Lah di kuburan bahasa cincin tinggal di kuburan. Cincin itu untuk orang di luar, mau dipakainya belanja baju rayu, mau pakai untuk pabukuan, terserah orangnya mau enggak gitu. Karena cincin itu bukan milik kalian lagi, milik orang yang hidup. Kado atau beko mau dipakainya untuk apa terserah sama dia. Inilah pelajaran ya. Masuk kubur bisa bagaimana? Termasuk kubur itu tidak lebih bisa di lambe-lambean harus pandai kubur tuh. Oh kalian minta kubur di ranggang kubur tanah itu tidak bisa. Dipijak-pijak sampai selesai. Samu saya. Leeloan menguburnya pijak-pijaknya. Awak mungkin punya jabatan tinggi tidak bisa. Nah itu Pak ini. Jadi telah mungkin semuanya waktu kita sudah habis. Ini yang dapat kami sampaikan, bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai taman ilmu bagi kalian, baik kita bersama, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan beribadah bagi Ustaz yang menyampaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi yang SMA 3 yang materi tadi, waktu Ustaz juga materi sana, ada kalian? Beda ya? Ada yang, kan juga ada dulu di situ. Beda orangnya. Yang hadir di SMA 3, tidak ada di sini lagi. Yang di sini berarti tidak di sana. Ya, baik. Baik, terima kasih. Makasih Ustaz. Ada apa Ustaz? Dua tadi sana. Oh diambil apanya? Oh iya iya. Sini. Ini ada kupon Star Student Sandra unggulan. Ini satu ya. Ya. Dikasih sama dia Ustaz. Silakan. Sini Ustaz. Sini nak. Yang dua bertanya tadi. Mumpung kamera masih jalan.
Sini nah, ini penghargaan dari pihak penyelenggara, mudah-mudahan nanti kalian termotivasi. Ini berarti nak ya, jangan anggap ini remeh ya, bagaimanapun. Ya, oke, kasih ya, oke, sip. Oke, kasih ya, oke. Ini nah, silakan. Oke, kasih ya, lihat kamera dulu. Oke, sip. Nah, kasih ya, saya. Baik, terima kasih Ustaz, banyak Ustaz kalau yang kurang berkenan Ustaz itu yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.